Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya terus terang terenyuh Mbak Yuli baca sholawat Badar. Saya harap teman-teman sekarang sering-seringlah baca sholawat Badar itu. Kan begitu. Sholawat yang produk Indonesia itu sholawat Badar. Ya apa enggak? Tahu sampean pengarangnya sholawat Badar? Hah? Kalau Barzanji itu karangannya Al-Imam Al-Busairi, Maulaya Sholli wa Sallam dan seterusnya. Kalau Simtud Durar itu karangannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari Siwun, Hadramaut. Kalau Diba itu Said Abdurrahman Ad-Dibai dan seterusnya. Nah, selawat yang produk Indonesia adalah selawat Badar. Ya, selawat Badar ini karangan ulama Indonesia. Jadi selawat Badar ini karangan ulama dari timur, dari ujung timur Pulau Jawa, meskipun namanya pakai selawat Badar. Siapa? Nah, ini Kiai Haji Ali Mansur As-Siddiqi namanya, dari Banyuwangi. Jadi beliau Kiai Ali Mansur itu sebelum mengarang sholawat Badar itu malam hari bermimpi didatangi orang-orang yang pakai jubah putih dan sorbannya hijau gitu. Banyak sekali datang ke rumahnya. Kemudian istrinya bermimpi didatangi Rasulullah gitu. Orang Banyuwangi, ini kiai dari Banyuwangi, bukan Hadramaut, bukan Pakistan, bukan Afghanistan, Banyuwangi gitu ya, bermimpi seperti itu. Nah, kemudian beliau sowan kepada salah seorang ulama di Banyuwangi yang tetangganya juga, yaitu Habib Hadi Al-Haddar gitu ya. Banyuwangi itu saya pernah ziarah ke makamnya Habib Hadi Al-Haddar dekat Ketapang itu ya. Tanya, saya mimpi gini Bib, ini siapa? Nah, lalu Habib Hadi bilang, itulah ahli Badar. Jadi yang datang ke kamu itu adalah sahabat-sahabat yang dulu berperang Nabi Muhammad pada saat perang Badar. Nah, karena itulah terus Kiai Ali Mansur ini langsung berjalan pikirannya, imajinasinya, terus dia ambil bolpen, dia tulis selawat Badar itu seperti ada yang nuntun gitu ya. Salat wa dan tawassal nabi bismillah dan salat tadi itu ilahi sallimil ummah, terus lupakan mir rahmatin hasola dan seterusnya. Itu kalau sampai tahu artinya luar biasa, itu selawat revolusioner. Oh iya, sampai coba dalami dan tadi perhatikan apa yang saya katakan tadi itu wa, jangan bi ya. Termasuk yang terakhir itu bukan bi, harus wa itu dan. Kalau bi itu dengan, itu loh ya. Tadi itu loh, ilahi sallimil ummah, ya Allah ilah wahai Tuhanku selamatkan umat minal afati wan nikmah, dari afat itu penyakit wan nikmah dan lawannya nikmat. Nah, gitu saja. Nah, hanya Habib Hadi itu nulis itu seret. Ternyata pada waktu dia nulis, tiba-tiba masyarakat di sekitarnya, tetangga-tetangganya itu datang membawa masakan. Ada yang bawa tumpeng, ada yang bawa engkung, ada yang bawa sayur semua. Waktu nulis itu kaget, loh ini ada apa? Kamu kok bawa ini semua ke sini? Nah, ternyata masyarakat ini pagi-pagi didatangi orang berjubah. Katanya, kamu bikin tumpeng, kamu bikin engkung, kamu bikin rawon, kamu bikin sate Madura. Nah gitu ya. Gitu. Antarkan ke rumahnya Kiai Ali Mansur itu, karena di sana akan ada acara besar. Gitu loh. Iya. Coba bayangkan. Nah ini apa? Kiai Ali Mansur kaget. Loh iya. Ditanya, kami tadi didatangi orang aja. Ini masyarakat semua membawa macam-macam, sehingga penuh makanan di rumahnya. Ternyata waktu itu ini belum ada telepon loh, belum ada internet, belum ada. Ini masih zaman dulu, zaman
Wah, belum ada tuh, hanya telegram saja dulu tuh adanya, belum ada. Ternyata ini langit itu bisa seperti itu loh, ya harus yakin sampai. Ternyata tidak lama datang tamu dari Jakarta, 2 bis. Nah itu dia, tamunya itu Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Nah itu ya, Kuitang mana itu, Condet itu loh ya, Condet Jakarta. Nah saya kalau ke Jakarta ke sana, saya ke Habib Ali, ke Habib Jindan itu ya, itu pejuang itu. Nah terus ternyata beliau langsung mengadakan acara, disuruh pengajian mendadak karena menyambut Shalawat Badar ini, gitu loh. Wis paham sejarahnya Shalawat Badar. Nah itu ditulis oleh beliau tahun 62 yang sebentar lagi akan meletus G30 SPK. Jadi ulama-ulama itu akan dapat apa? Isyarat langit. Jadi ketika akan ada sesuatu, maka timingnya itu oleh Allah sudah disiapkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Muzamil, ya, saya karena sudah Shalawat Badar, saya nambahin ingatan saja. Shalawat Badar ini, kejadian perang Badar itu kan, kalau Anda maknai dengan keadaan sekarang sangat tepat. Maka Muzamil mengatakan yang banyak baca Shalawat Badar, saya nambahin aja. Jadi Anda kan sekarang sedang diperdaya bahwa Anda disebut mayoritas. Terus isunya kan hak-hak minoritas. Itu kalau Anda berpikir kuantitatif. Yang terjadi di Indonesia kan tidak kuantitatif tapi kualitatif. Mereka itu mayoritas. Mayoritas secara kualitatif, modalnya terbanyak, gitu. Otoritas kekuasaannya mereka pegang, bahkan presiden mereka pegang, semua kementerian mereka pegang, KPK dipegang. Jadi mereka itu mayoritas. Tapi mereka selalu mengisukan bahwa kita mayoritas, sehingga kita nutut terus untuk melindungi minoritas. Itu. Jadi ini jangan terjebak. Jadi sebenarnya kita itu minoritas sebagaimana 313 pasukan Badar. Itu pun bukan tentara. Ada beberapa tentara iku mek sak ketemune arek lanang sing gerdu cangkruk iku. Ayo melok-melok berjuang rek, ngono kan. Sampai ada kejadian terus mereka harus jalan kaki sekitar 230 km dari Madinah ke Lembah Badar. Kan aku napak tilas rek. Napak tilas. Anda kalau ke Madinah, Anda coba ke Lembah Badar, di sana Anda tidak boleh masuk. Dijaga tentara, tidak boleh, tentara dan polisi Anda tidak boleh masuk. Dan saya coba masuk dilarang, terus coba masuk lagi dilarang, terus coba masuk lagi dilarang, suwe-suwe pegel ngelarang. Akhirnya aku masuk. Itu. Wong Jawa kok dilarang. Terus rokok dikai gambar-gambar anggem terus jijik ngono ta. Arek-arek kok tambah didilati, ayo kene ayo. Oke, kembali ke perang Badar. Jadi kita itu minoritas sebagaimana 313. Mereka harus jalan kaki dari Madinah dan sampai bodol-bodol iku anune, alas kakinya itu, sehingga ketika sampai di Badar mereka itu sudah loyo, kurang makan, logistiknya tidak memenuhi syarat, sehingga ketika di baris ke tentara itu Rasulullah ngecek dengan didudul nganggo pedang ini tiba-tiba kabeh arek ngene kate perang ya apa arek iki ngeyayat ngene iki kan. Jadi Rasulullah tahu bahwa secara rasional, secara ilmu perang pasti kalah. Satu jumlahnya, nomor 2 staminanya, tenaganya dan keahlian berperangnya, yang terutama adalah logistik dan mesiunya. Jadi senjatanya juga tidak memenuhi syarat. Jadi mesti kalah. Satu-satunya kemenangan hanya Medan, bahwa Rasulullah yang memilih lembah itu. Itu sebuah strategi perang. Itu ya kita ceritani. Terus karena sudah pasti kalah menurut ilmu dunia, terus Rasulullah dalam tanda petik ini gunanya cinta kepada Allah, gunanya Allah cinta kepadamu. Karena hubungan cinta itu beda dengan hubungan rasional. Jadi banyak hal-hal yang tidak rasional bisa tercapai justru
kalau temanya adalah cinta. Jadi Rasulullah kemudian matur kepada Allah. Caranya matur kepada Allah itu bukan ngomong sama Allah, tapi setelah memeriksa barisan 313 laki-laki itu, terus Rasulullah pidato. Ya ayyuhal mujahidin, innama tunsoruna wa turhamuna wa turzaquna bidu'afaikum. Allahu Akbar. Arek-arek Allahu Akbar. Gurung mangan nih. Mari melaku 230 kilo, golek warung gak ono ya. Ngerti artinya? Wahai para mujahidin Islam, kalian akan dianugerahi kemenangan oleh Allah, kalian akan dianugerahi pertolongan oleh Allah, dan kalian akan diberi rizki oleh Allah. Allahu Akbar. Jadi kemenangan, pertolongan, rizki, lo tepak bisa. Dan itu kan tidak rasional dan sengaja supaya Tuhan dengar. Arek iki ngakali aku. Waduh ya, carane menang kon iku nek nganggo ilmune wong di dunya. Tapi karena Allah sangat mencintai Rasulullah, ini nanti bisa Anda pakai dalam keluarga. Maksudnya ini loh, kon aku cinta karo bojomu, terus gak tega suatu hari, walah bojoku rek nang kantorku nganggo angkot bendino. Iyalah suatu hari ketika bojomu ulang tahun pernikahanmu ke-5 apa ke-7, terus awakmu moro-moro mencotot, Dik, wis bismillah dongane Dik, engko nek aku oleh rezeki tak tukokno motor sampean Dik. Wis cek enak nyambut gawe sampean ngono. Nekat tok mek karena cinta, gak mergo dhek ndek dhuwit. Gitu loh. Wis pokoke ngomong ngono karena cinta. Terus setahun gurung iso nukokno, 2 tahun gurung iso nukokno, bojone mulai ngelirik, iki biyen iku ngelamun ta ya apa bojone. Ngono. Suwe-suwe sungkan to, oleh 3 tahun sungkan iki wong lanange sing suami. Terus suatu malam dia bilang sama Allah, ya Allah, saya terlanjur ngomong dulu, pun kebacut kula janjeni. Ya napa niki kula mboten sampean tulung, terus ya napa niki? Umur tuane barang pun daftar nyilih takne. Marang kula niku. Nek mboten sampean tulung niki kula isin temen niki. Ngono ceritane. Iki kemesraan lho ya. Terus nek bahasa Indonesia, ya Allah, tolong jangan permalukan aku di hadapan istriku dan mertuaku. Karena aku sudah terlanjur tidak sengaja karena cintaku, aku terlanjur menjanjikan beli motor untuk dia. Ngono ceritane rek. Nah kalau ibadahmu cukup, istiqomahmu cukup, imanmu jero, Gusti Allah insya Allah ngabulno. Ya wis sakno niku ya, sakno wis gak apa-apa. Moro-moro ono motor. Ya sembuh jalannya ya, pokoknya akhirnya dapat rezeki untuk membelikan motor itu. Nah Rasulullah itu menggunakan klausul ini, menggunakan strategi ini. Jadi dia pidato, wahai pasukan mujahidin Islam, kalian akan mendapat kemenangan, mendapat pertolongan dan rizki dari Allah. Asalkan niatmu berperang di lembah Badar ini adalah untuk membela orang-orang yang lemah yang kamu tinggalkan di Madinah. Bidu'afaikum. Jadi nek kon kepengin menang, niate untuk membela wong lemah. Itu rumusnya. Nah ini kan sebab akibat yang Allah sangat mencintai. Kamu mau mati untuk membela orang lemah itu kan paling tinggi sudah derajatnya. Nah karena Rasulullah memakai itu, Allah wis siapa wis tak kabulno nek ngene carane, wah cara iki pinter ya. Loh Gusti Allah itu punya sifat seperti itu menurut saya, loman. Nah syafaat itu adalah sesuatu yang mestinya tidak kabul, karena cinta Allah maka dikabulkan. Kayak ono wong wis tau tak critani sing arek lawas ya, penyembah berhala umur 84 tahun nyembah berhala terus. Umur 84 tahun loro nemen terus njaluk tolong nang berhalane, aku sakit iki, aku menyembah kamu 84 tahun, tolonglah aku, ngono kan. Lang jenenge reca meneng ae. Sampai kula niki menyembah sampean bolak-balik dijundu recane. Mbok pisan mawon sampean warasaken kula.
Nek kula mboten sampean warasaken, mungkin kula njaluk tulung ten sing jarine Allah niku lho. Oh, malaikat Jibril krungu. Lho, sapa ya arek ngenyek Gusti Allah sing jarine Allah iku lho. Allah jarine. Muring-muring Jibril. Ya toh? Muring-muring Jibril. Terus langsung, ya Allah, ada hambamu yang kurang ajar, penyembah berhala, umur 84 tahun, sakit keras, minta tolong kepada berhalanya. Kemudian mengancam kalau berhalanya tidak menyembuhkan dia, maka dia akan minta tolong kepada yang katanya Allah itu. Ya Allah, engkau dikatanya-katanyakan. Sampean mek dianggap jare nih, mboten trima kula, jare Jibril. Gusti Allah mesem. Bril ngono kok repot kan. Lho kula niki mboten trima. Kula niki khosyik muti sajid pol ten sampeyan ten jenengan. Jare Gusti Allah ngene lho wis ta. Warasno arek iku. Tak kabulno wis kon sing marasno kon lagi. Lho ya napa sini sampeyan dijare-jarene kok diwarasno. Bril kon niku gak mikir. Iku dek iku setengah mati njaluk nang recone iku gak diwarasno. Terus nek njaluk nang aku gak tak warasno, terus bedane reca karo aku apa? Oke, kembali ke perang Badar. Perang Badar, Allah mendengar Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan diberi kemenangan. Itu kan fait accompli sebenarnya. Ya? Dan Rasulullah tahu bahwa itu setengah memaksa. Kayak kondongakno bojomu tuku motor malu, setengah memaksa. Terus begitu selesai ngomong nang pasukan terus ndonga nang Gusti Allah, ya Allah, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Jadi ngerti Kanjeng Nabi ada kemungkinan Allah marah sama dia. Mergo fait accompli. Akhirnya dia ngomong, ya Allah, pokoknya anggere sampean mboten muring-muring ten kula, pun kula kalah mboten napa-napa, matek mboten napa-napa, wis gak patheken kula. La ubali tane gak patheken. Dadi mulai meneh nek ana apa-apa la ubali. Gak patheken. Ini rek ya. Ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Asalkan engkau tidak marah kepadaku ya Allah, aku tidak peduli pada apa yang akan terjadi denganku dan pasukan Islamku. Kalah aku ikhlas, hancur lebur kami ikhlas, mati tidak ada masalah, asalkan engkau tidak marah kepadaku. Akhirnya ya wis dikabulno wis. Ya wis gak repot-repot ngono kok repot. Ya wis kono. Wis menang, akhirnya menang. Menang. Jadi sekarang posisimu gitu di Indonesia. Betul enggak? Kalau kamu menghitung ilmu perang, modal, penguasaan medan, jumlah mesiu, logistik, kalah semua kamu. Kamu adalah 313 pasukan Badar sing nyayat apa jenenge? Lesu wis ngadeg karo do angel. Kalian akan kalah menurut ilmu perang dunia. Tapi kalau engkau mengajukan kepada Allah dan meyakini omong nang awakmu dhewe nang tangga-tanggamu kanca-kancamu, innama tunsuruna wa turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Asal kita berniat membela yang lemah di Indonesia ini, maka Allah akan memberi kemenangan, akan memberi pertolongan dan akan memberi rizki. Nek malaikat kaget, ilam takun alayya ghadabun fala ubali. Ah, dadi wiritane rek mulai meneh iku ya, ilam takun alayya ghadabun fala ubali ilam. Ngono ya. Fala ubali. Gawe kaos. Fala ubali. Dalam kurung gak patheken. Gitu Muzamil. Oke, sekarang tanya jawab barangkali.